Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-27, jangan berdusta. Di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan nasihatnya pada hari Jumat pagi 7 Jumadil Akhir 545 Hijriah sebagai berikut. Engkau pernah berkata, aku takut kepada Allah, namun kenyataannya engkau takut kepada selain Dia. Janganlah berdusta dengan perkataanmu itu. Jadilah orang yang berakal. Hendaknya engkau tidak takut kepada jin, manusia, dan malaikat. Janganlah engkau takut kepada binatang, baik binatang itu dapat berbicara atau diam. Jangan pula engkau takut terhadap azab dunia maupun azab akhirat. Tetapi kepada zat yang menyiksa engkau harus takut. Bagi orang yang berakal, ia tidak akan takut kepada cercaan orang lain. Orang yang berakal itu tuli dari selain pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya semua makhluk itu lemah, sakit, dan miskin di hadapannya. Orang-orang seperti ulama yang ilmunya berguna, mereka adalah ulama yang mengetahui hakikat Islam. Orang-orang seperti ini adalah para dokter agama. Mereka dapat membalut luka. Datanglah kepada mereka, wahai orang-orang yang rusak agamanya, sehingga mereka dapat membalut luka agamamu. Sesungguhnya sakit itu berasal darinya, dan dialah yang menurunkan obatnya. Hanya Dia yang mengetahui kemaslahatan, bukan selain Dia. Dirimu lebih patut engkau curigai dan engkau cela. Oleh sebab itu, janganlah engkau berprasangka buruk terhadap Tuhanmu. Hendaknya engkau berkata kepada dirimu, karunia itu hanya bagi orang-orang yang taat, dan tongkat itu hanya bagi orang-orang yang maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji seseorang jika dia menghendaki kebaikan untuknya. Jika orang itu bersabar, Dia akan mengangkat derajatnya, memperbaiki keadaannya, dan menjadikannya sebagai orang-orang yang memberi dan menerima. Kami memohon kepadamu ya Allah, kedekatan dirimu tanpa disertai bala. Kami memohon kelembutanmu terhadap kami dalam ketentuan dan ketetapanmu. Jauhkanlah kami dari kejahatan orang-orang yang jahat. Peliharalah kami sebagaimana engkau kehendaki. Kami memohon ampunan dan kesehatan kepadamu dalam agama, dunia, dan akhirat. Hanya kepadamu kami memohon taufik agar dapat beramal saleh serta ikhlas dalam beramal. Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu pernah didatangi seseorang sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Maka Abu Yazid bertanya kepadanya, apa yang engkau cari? Orang itu menjawab, aku sedang mencari tempat yang bersih untuk salat. Berkata Abu Yazid kepadanya, bersihkanlah hatimu terlebih dahulu, lalu salatlah di mana saja engkau suka. Hanya orang-orang yang ikhlas yang mengetahui riya. Ikhlas adalah tingkatan yang harus dicapai. Oleh karena itu, setiap amalan hendaknya dilakukan dengan ikhlas. Panah-panah setan yang ditujukan kepada hati adalah riya, ujub, dan nifak. Hendaknya engkau memohon nasihat kepada para guru. Hendaknya engkau belajar kepada mereka untuk menempuh jalan yang menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mereka telah menempuh jalan itu. Hendaknya engkau bertanya kepada mereka mengenai bahaya nafsu, keinginan, dan watak. Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil mengatasinya. Ketahuilah bahwa perjalananmu masih jauh, sedangkan mereka adalah orang-orang yang telah melewatinya. Janganlah engkau menjadi orang yang tertipu oleh bisikan setan. Janganlah engkau menjadi orang yang binasa karena terserang panah nafsu yang dihujamkan kepadamu. Sesungguhnya ia tidak akan sanggup menguasaimu kecuali dengan jalannya. Setan dan jin hanya dapat menguasaimu melalui setan manusia, yaitu nafsu dan kawan-kawan yang buruk. Oleh karena itu, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari serangan musuh-musuh tersebut. Dia pasti akan menolongmu manakala engkau telah menemukannya dan melihat yang ada di sisinya. Hendaknya engkau kembali kepada keluarga dengan membawa sesuatu dari sisinya itu. Bahkan
hendaknya engkau kembali kepada seluruh umat manusia untuk menolong mereka. Hendaknya engkau berkata kepada mereka, datanglah kepadaku beserta keluargamu semua. Ketika Yusuf alaihissalam telah memperoleh kemenangan berupa kerajaan kepada keluarganya, dia berkata, datanglah engkau beserta keluargamu semua. Ketahuilah bahwa orang yang sial adalah orang yang terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia maupun di akhirat, orang seperti itu tidak dapat berdekatan dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebagian kitabnya, sesungguhnya kamu telah kehilangan segalanya jika kamu kehilangan aku. Engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala karena engkau menentangnya, bahkan dengan perkataan maupun perbuatanmu. Engkau telah menyakiti orang-orang mukmin. Dengan lahir dan batinmu, engkau telah membantah mereka. Bersabda Nabi SAW, menyakiti orang mukmin itu lebih besar dosanya 15 kali di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Wahai orang yang selalu menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala, dengarkanlah, janganlah engkau menyakiti orang-orang yang beriman kepadanya, beramal saleh untuknya dan makrifat kepadanya, dan mereka senantiasa bertawakal kepadanya. Celaka, engkau akan mati tidak lama lagi, lalu engkau akan diusung keluar dari rumahmu. Harta yang engkau banggakan itu akan dibagi-bagi. Harta itu tidak akan berguna lagi bagimu, dan sedikit pun tidak bisa membelamu. Demikianlah nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-27. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.